Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari anggota kelompok 3 yang beranggotakan Rian Syahfatin dan saya sendiri yaitu Eko Arihan Tarihoran. Di sini izinkan kami untuk mempresentasikan laporan tugas besar pembelajaran mesin otomatis kami, yaitu optimalisasi hyperparameter k-nearest neighbors menggunakan particle swarm optimization untuk klasifikasi penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner atau coronary artery disease atau CAD itu adalah salah satu penyebab utama kematian di dunia. Nah, deteksi dini menjadi kunci untuk pengambilan keputusan medis yang efektif dan tepat waktu. Perkembangan machine learning membuka peluang untuk mengklasifikasikan kondisi pasien secara otomatis dan memanfaatkan data klinis yang tersedia untuk membantu diagnosis penyakit jantung koroner ini. Untuk pendekatan awal, kami mengklasifikasi menggunakan K-nearest neighbors. KNN itu adalah algoritma supervised learning yang intuitif dan sangat sering digunakan. Algoritma ini mengklasifikasikan data baru berdasarkan mayoritas kelas dari kak tetangga terdekatnya dalam data latih atau data training. Kenapa kami menggunakan k-nearest neighbors? Yang pertama itu adalah karena kesederhanaannya. K-nearest neighbors ini mudah diimplementasikan dan juga diinterpretasikan. Kedua itu berbasis jarak, jadi keputusan klasifikasi bergantung pada kedekatan jarak antar datanya. Dan yang ketiga sangat bergantung terhadap konfigurasi, yang dimana performa ini sangat dipengaruhi oleh parameter yang dipilih. Lalu karena performa KNN ini terkunci bisa dibilang oleh hyperparameternya, itu pemilihan secara manual atau menggunakan nilai default itu seringkali tidak menghasilkan performa yang optimal. Maka dari itu kami akan mencoba mencari hyperparameter, dari 3 hyperparameter akan kami coba yang paling optimal. Yang pertama itu adalah K-nya atau jumlah tetangga, jadi berapa banyak tetangga yang dipertimbangkan. Yang kedua adalah weights-nya atau fungsi bobot, jadi apakah semua tetangga itu memiliki pengaruh yang sama. Dan yang ketiga itu adalah P-nya atau metrik jarak, bagaimana cara mengukur kedekatan antar tetangga ini. Nah, tantangannya itu, kalau misalnya mencari kombinasi terbaik dari parameter ini secara, manual itu tidak efisien dan rentan terhadap hasil yang suboptimal. Dan strategi kita, yaitu melakukan pencarian otomatis dengan particle swarm optimization atau PSO. Jadi untuk mengatasi tantangan pemilihan hyperparameter tadi, kami mengimplementasikan PSO, yaitu sebuah algoritma optimasi yang terinspirasi dari perilaku sosial kawanan atau swarm intelligence. Di mana tujuannya itu yang pertama adalah efisiensi. Kami ingin menemukan kombinasi hyperparameter yang mendekati optimal secara sistematis. Yang kedua adalah otomatis, jadi menghilangkan kebutuhan untuk melakukan pencarian hyperparameter yang optimal tadi dari manual yang melelahkan. Dan yang ketiga adalah kecerdasan. Jadi belajar dari pengalaman kolektif para partikel untuk menavigasi ruang pencarian solusinya. Yang keenam ini adalah cara kerja PSO, yaitu kecerdasan kolektif dalam pencarian. Jadi PSO ini bekerja dengan mensimulasikan sekumpulan partikel atau solusi kandidat yang gliding around dalam ruang pencariannya. Jadi partikel itu adalah merepresentasikan satu set hyperparameter KNN dengan kombinasi yang tadi ada tiga. Ada nya jumlah tetangga, ada weights, bobot dari tetangga, dan P dari cara mengukur jarak kedekatan tetangganya. Jadi pengalaman individu dan kelompoknya, jadi setiap partikel itu menyesuaikan arahnya berdasarkan solusi terbaik yang pernah ditemukannya sendiri dan juga solusi terbaik yang ditemukan oleh seluruh kawanannya yang lain atau setiap partikel yang lain. Dengan tujuan akhir secara kolektif, kawanan ini bergerak menuju area di mana solusi terbaik kemungkinan besar berada. Untuk metodologi dan rancangan eksperimennya, datasetnya yang diberikan tadi yaitu CAD Raj Alizadeh, yaitu coronary artery disease, di mana detail ini adalah data pasien dengan dua kelas, CAD dan normal, dengan kolom kategorinya itu yang sehat-sehat. Terus untuk tahapan pre-processing data kami ada tiga. Yang pertama itu adalah pemisahan fitur dan label. Yang kedua adalah imputasi atau untuk menangani nilai-nilai kosong. Yang ketiga itu normalisasi fitur numerik. Lalu ada fungsi objektifnya ya, dari eksperimen itu transformasi fitur-fitur yang bersifat kategorikal dengan one hot encoding dan juga pembagian data latih dan data uji dengan rasio 80% data latih dan 20% data uji. Lalu PSO dikonfigurasi untuk mencari hyperparameter yang memaksimalkan one score melalui validasi silang atau cross validation pada data latihnya. Next akan dijelaskan oleh teman saya Rian Syafati.
Baik, terima kasih Ekmal atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan model yang kami gunakan yaitu KNN, di mana untuk KNN baseline konfigurasi yang kami gunakan yaitu win standar dengan parameter default yaitu kakak atau tetangga sebanyak 5 dengan pembuatan itu uniform. Dan didapatkan hasil dari model ini ialah dengan metrik kinerja utama sebagai berikut: akurasi sebesar 83,61%, diikuti dengan precision sebesar 85,11%, dan recall sebesar 63,02%, dan terakhir adalah advance score sebesar 88,80%. Di mana berdasarkan hasil statistik ini menunjukkan bahwa model ini sudah sangat cukup, saya sudah sangat cukup baik, tapi masih memungkinkan untuk ditingkatkan, terutama dalam meminimalkan kesalahan klasifikasi. Sebagaimana dilihat dari Confusion Matrix, masih terdapat beberapa klasifikasi yang salah. Sebagai contoh, dapat dilihat di sini sebanyak 7 orang yang sehat diprediksi menjadi orang yang sakit. Tentu itu sangat sangat tidak baik, apalagi dalam kasus ini itu kasus kesehatan. Maka selanjutnya kami menggunakan optimasi dengan menggunakan PSO dan didapatkan uh, konfigurasi yang optimal dari PSO dengan K-nya itu 12, weight-nya itu menggunakan distance, dan P-nya itu 1. Dan hasilnya sebagai berikut, yaitu dapat dilihat akurasi menjadi 86,89% dengan precision 88,89% dan recall sebesar 93,02% dan advance score dan advance score sendiri yaitu 90,9%. Dan yang dapat dilihat dari confusion matrix yang sebelumnya terdapat 7 orang salah dalam dilakukan klasifikasi telah berkurang menjadi 5 orang, yang mana berdasarkan hasil pengukuran ini mengindikasikan bahwa PSO berhasil menemukan konfigurasi hyperparameter yang lebih efektif. Dan dapat dilihat berdasarkan visualisasi ini terdapat peningkatan kurma yang signifikan. Dapat dilihat dari performa modelnya itu ada akurasi, precision, recall, dan equal, di mana hampir semua mendapatkan peningkatan yang signifikan, seperti akurasi mendapatkan peningkatan sebesar 3,20%, precision mendapatkan peningkatan sebesar 3,78%, dan advance score mendapatkan peningkatan sebesar 2,02%. Selanjutnya hasil dari analisisnya, yaitu mengapa model yang dioptimasi itu lebih baik. Yang pertama, yang pertama itu adalah konfigurasi yang lebih unggul, di mana PSO dapat mengidentifikasi bahwa dengan menggunakan kombinasi tetangga sebanyak 12 dan pembuatan yang menggunakan distance jauh lebih cocok dibandingkan penggunaan konfigurasi default, khususnya pada kasus ini. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya pembuatan berdasarkan jarak untuk menentukan atau memprediksi konsekuensi dalam kasus ini. Poin kedua ialah performa yang lebih seimbang, di mana peningkatan pada nilai wage average advance score yang sebelumnya berada di 0,83 atau 3% jadi 0,87, yang menunjukkan bahwa model dapat menghasilkan optimasi yang memiliki kemampuan untuk bergeneralisis lebih baik daripada model sebelumnya, dan juga lebih seimbang dalam mengenali kedua kelas yaitu set dan normal. Dan poin ketiga ialah efektivitas yang telah terbukti, sebagaimana sudah dilihat sebelumnya, terdapat peningkatan yang terstruktur membuktikan bahwa PSO adalah metode yang efektif untuk menyempurnakan model KNN dan juga melampaui pemilihan parameter secara manual atau default. Berdasarkan hasil dari penelitian atau tugas besar yang telah kami kerjakan, didapatkan bahwa misi awal yang itu ingin melakukan optimasi terhadap model itu sudah berhasil, yang mana menerapkan PSO dalam meningkatkan performa model KNN yang bertujuan untuk melakukan tugas yaitu klasifikasi penyakit dan koroner dengan temuan-temuan utama sebagai berikut, di mana model KNN dioptimasi dan menunjukkan peningkatan seperti akurasi yang sebelumnya lebih rendah menjadi lebih tinggi dengan peningkatan sebesar 3,28% dan advance score sebesar 2,02%, dan proses optimasi tersebut juga memberikan bahwa kemampuan PSO dalam menentukan konfigurasi harga lebih superior dibandingkan pendekatan manual standarnya. Ini menunjukkan bahwa PSO adalah sebagai alat atau metode yang sangat cocok untuk diterapkan dalam teknik optimasi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.